halo Brian. Terdengarkah suara? Halo, yakin aku nggak mau si Aurora aja dulu, kasihan dari tadi diem dia. Iya udah. Aurora ngobrol dong. Aku kasih Aurora deh. Halo Aurora. Ini kan ada part-partnya sendiri dong semuanya. Oh, ya udah. Aurora Biasa gitu. Sesuai request biasa lah. Oke, Biasa Aurora lah. Ribeiro sebagai Nadia. Nah, awalnya gimana sih Nat? Aku panggilnya Nat aja kali ya, biar mendalami karakter sini ya. Coba, Nat awalnya Padahal gimana sih? bisa setting loh ini. Nat, coba ceritain dong sebenarnya karakternya Nadia ini seperti apa sih yang di dalam sosmed? Seperti apa? Mungkin dia introvert, extrovert? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak biar orang penasaran. Nah dia tuh ya dia populer banget di kalangan remaja-remaja gitu di sosial media, di sekolahnya dia pun dia populer banget, apalagi karena dia juga pacaran sama Yang kan, sama Yang gitu, yang juga gede banget di sosial media, jadi pasti all eyes is on her gitu. Dan Nadia ini dapat banyak pressure, itu kayaknya her most the most hard thing in her life, kayaknya banyak pressure dari social media sendiri, dari dianya sendiri, dari keluarga dia, dari mamanya dia apalagi. Jadi pressure-nya Nadia banyak banget, dan aku sih ngerasa Nadia tuh sebenarnya di social media is not her true self gitu. Sebenarnya dia nggak kayak gitu karena pressure dari orang tua yang mengharuskan dia seperti itu, sampai dia nggak makan tuh sehari kayak sekali doang gitu. Bener-bener kalau misalnya makan keluarga tuh buat konten doang gitu. Terus nggak boleh makan habis konten, katanya enggak, kamu kan harus diet gitu. Kayak bener-bener segitunya gitu, dari keluarganya pun kayak gitu. Mungkin itu juga yang membedakan Yang dan Nadia. Kalau Nadia dia sebenarnya mungkin agak terpaksa tapi juga kayak harus gitu, dan dia jadi put pressure on herself juga gitu, karena expectation dari fans-fansnya dia, mungkin dari mamanya dia, dari keluarga banyak lagi, dari teman-temannya dia. Kalau Yang mungkin dia he needs to gitu, because of financial juga kan, dia yang support di keluarganya. Jadi kalau bisa aku simpulkan gitu ya, berarti memang kamu di sini sebagai Nadia famous itu tidak jadi segalanya, malah jadi pressure. Dia yang lebih kemanusiaan lah daripada semua karakter yang sangat terlena dengan social media gitu. Dia masih bisa, masih ada a touch of masih grounding gitu dikit. Jadi sebenarnya Nadia tuh nggak mau famous, Nadia tuh nggak mau dia diekspos kehidupannya, tapi dia terpaksa harus kayak gitu, kurang lebih storyline gitu kali ya. Itu maybe it's also her teenage dream-nya juga gitu sebenarnya. Oke. Tapi ya karena dia nggak terlalu bisa enjoy karena pressure banget dari keluarganya gitu. Oke. Terus ketika kamu di offer gitu ya untuk menjadi Nadia nih, Aurora, apa sih alasan yang bisa jadi buat kamu tertarik untuk memerankan Nadia tuh? Alasannya apa? Kok ketawa? Pertama, relate atau gimana? Yang pertama pasti ya karena I think the script and the story is very interesting gitu. It's mungkin banyak orang yang bisa belajar dan dapat sesuatu dengan menonton ini nanti. Terus juga yang kedua karena bakalan kerja sama lagi sama Mbak Prita. Oke, Mbak Prita, kakak-kakaknya semua di sini ya. Yes. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal persiapan kamu sebagai Nadia nih, Aurora, ada nggak sih persiapan tertentu? Misalnya kamu memang jadi sering update di sosmed, atau mungkin kamu riset juga ke teman-teman kamu, itu seperti apa persiapannya? Sebenarnya I feel very lucky bisa dipercayai untuk memerankan Nadia, karena memang dari semua karakter yang paling bisa aku relate itu dari karakternya Nadia gitu. Jadi aku ngerasa deket sama karakter aku sendiri. Jadi itu bikin lebih gampang. Siap. Berarti kalau itu setelah kamu sudah memang relate sama kamu, itu juga mewakili kamu gitu ya. Satu cerita menarik selama syuting kurang lebih tadi 2 bulan, ada nggak cerita unik mungkin dari Brian, dari Haris juga punya ngisengin kamu selama syuting atau gimana? Ada nggak sih cerita paling unik selama syuting? Kira-kira ya I feel apa?
Aris sudah ketawa-tawa tuh, kayaknya dia pengen jawab nanti ya. Coba, apa kira-kira? Ya seneng sih bisa sosialisasi padahal lagi pandemi gitu kan, itu udah grateful banget, udah bersyukur banget. Terus juga banyak sih sebenarnya kelucuan kita gitu. Tapi ya yang paling aku inget sih gimana aku bisa jadi lebih bond sama Brian, sama Haris, sama Mbak Prita. Itu it's very special. It has a special place in my heart. Oke. Kalau menurut Haris nih, yang paling berkesan selama syuting apa, Riz? Yang paling berkesan selama syuting kita bisa membangun keluarga. Waduh. Oh. Biar ada season berikutnya, Riz ya. Bismillah. Bubar keluarganya, Bismillah ya. Nah, tapi kalau Haris di sini sebagai Eros gitu kan. Kalau Eros sendiri, Riz, boleh nggak sih di-spill sedikit nih kalau bahasa anak Twitter, seperti apa sih karakternya kalau untuk sedikit Eros? Sedikit aja, kalau sedikit aja cuma satu yang menggambarkan Eros sih sebenarnya. Apa Sad boy. Apa sad boy? Oh gitu. Kenapa? Apakah hidupnya terlalu galau? Aku tambahin ya. Itu Itu romantis sebenarnya. Oh gitu. Ya kan? Bucin parah gitu ya. Iya, parah banget sih. Emang kayak si Eros ini udah ngelakuin semuanya, tapi dia tetap nggak bisa ngedapetin apa yang dia mau. Tuh. Jadi dia udah usaha banget, tapi ujung-ujungnya Udah gagal semuanya. Udah semuanya dia lakuin, tapi tetap aja Jadi, nih udah dia apa? sampai di sini, udah dia sampai di sini nih, tetap aja apa yang dia mau itu bukan yang dia dapat. Oke. Jadi memang kalau Eros ini tuh kayak ya udah deh, kayak gue sial melulu nih, gue gagal melulu gitu ya. Nggak sial juga, nggak gagal. Cuma ketika Eros ini kan sebenarnya karakternya dia adalah orang yang biasa-biasa aja, dia yang kurang bercukupan, anak yang polos sebenarnya. Tapi demi mendapatkan cintanya Nadia, kayak dia mau ngelakuin semuanya, walaupun itu bukan diri dia lagi. Tapi tetap aja Nadianya malah kenapa memilih yang lain? Orang lain, Nat? Kenapa, Nat? Kenapa Nadi? Coba jawab Nat. Eros nanya Nat. Kenapa kamu milih yang lain? Eros kurang ganteng. Ya, apakah kamu Eros tuh kurang nggak kaya? pernah cukup aja. Wow. Nggak apa-apa, Nah, Nat. tapi iya, Chris kalau ngomongin Nanti kamu soal sadar. tantangan, iya. Toxic banget. Toxic. Masuk-masukin aja terus ya, pasif agresifnya masuk ya. Oke. Tapi Riz, kalau ngomongin soal tantangan gitu ya, sebagai Eros itu memang lo itu bisa relate dengan perannya, atau lo memang harus menggali lebih dalam dari segi peran sebagai Eros ini? Menggali lebih dalam sih, soalnya ini ada bermain komedinya, sedangkan saya sendiri tuh belum pernah yang sampai sekomedi di Eros ya, karena emang dari mimik mukanya, dari orangnya, emang orang yang benar-benar polos, nggak tahu apa-apa, pegangan sama cewek aja nih, salah sama cewek dia bisa gemetar gitu. Itu emang dia ini emang benar-benar harus digali gitu, karena aku sebelumnya belum pernah memainkan satu karakter yang kayak gitu. Tapi kalau ketika memang Beda ya sama karakter Haris ya kalau ngadepin cewek. Kalau jadi yang kayaknya lebih bisa ini ya, bisa lebih kayaknya oke, gue bisa ikutin alur, cuman kalau misalnya jadi Eros memang punya tantangan tersendiri ya, Riz. Kurang lebih apa gimana? Iya, begitulah kurang lebih ya. Begitulah. Iya. Oke. Malah aku sama Brian tuh suka ngomongin nih pas dari baju aja nih, dari baju gitu kan, kayak kita dari custom aja. Ini kayak gaya lo banget kan, Riz, yang gue pakai. Karena kan Brian tuh kan pakai hoodie-hoodian. Haris tuh sehari-harinya pakai hoodie-hoodian gitu. Sedangkan Eros ya emang benar-benar yang gayanya Brian banget sebenarnya. Saya mau kamu switch supaya keluar dari safety zone, Haris. Ya benar, betul Bu. Karena nyaman adalah jebakan ya. Oke, Iya. Riz, kalau ngomongin soal pesan yang pengen
kamu sampein gitu ya ke audiens, ke penonton nanti ketika mereka sudah bisa nonton sosmed lewat karakter Eros? Apa sih yang pengen, apa sih pesan yang pengen kamu sampein sebagai Eros di seri sosmed? Buat penonton nanti, ya asal kalian tahu aja sebenarnya sosial media itu tidak seperti semua yang kalian bayangkan, tidak seperti semua yang bagus-bagus tuh yang ada di sosial media itu benar bagus, enggak. Banyak apa ya, banyak kepalsuan yang ada di media sosial. Jadi sebenarnya karakter Eros ini bisa mengajarkan orang-orang ngelihat sesuatu kayak, oh ternyata semuanya palsu ya gitu. Malah yang ada, yang asli itu adalah sebenarnya realita. Kita nggak bisa ngeliat semuanya dari media sosial. Itu sih. Oke. Jadi memang jangan berpura-pura di sosial media. Ya, itu semua palsu. Ya. Yang ngejar Nadia harus jadi orang lain gitu ya. Tapi Yes, kalau benar banget. jadi seorang Yang, kayaknya kalau Yang ini lebih apa ya? Lebih memang pengen tampil gitu ya. Bener nggak sih Brian? Kalau Ada benarnya, ada enggak. ada salahnya. Oke, coba jelasin sedikit gimana sih karakter Yang ini kalau di Aduh, aku paling sosmed. grogi kalau ngejelasin karakter cerita sebelum tayang, takut bocor semuanya. Dikit aja, dikit ya. Oke, Yang aku sih sebagai Brian lihat Yang itu he has two characters. Semua orang kalau dalam dunia entertainment atau dunia sosial media pasti punya persona sama aslinya gimana. Dan itu Setuju. awal ya. Dan itu awalnya aku pas bingung sama Bu Prita. Aku bingung kayak aku harus menunjukkan beda si Yang di depan kamera atau di depan sosial media dengan Yang dengan keluarga, dengan adiknya, mamanya, dengan temannya, dengan Nadia pun depan kamera sama di belakang kamera itu beda. Itu yang aku kayak mikir kayak gimana ya cara kelihatan bedanya dan nggak terlalu terpaksa. Itu tantangan aku pas awalnya. Ya. Jadi memang kamu harus bisa menjadi seseorang yang mendalami karakter, dan karakter itu sebagai Yang ya. Nah, kalau ngomongin soal pendalaman karakter gitu ya, tiap tantangan kan pasti beda-beda nih setiap karakter yang kamu peranin nih Brian. Tapi kalau kita ngomongin soal film atau original series, apa sih perbedaan yang paling membuat kamu tuh tertantang gitu? Apa dari perbedaan film sama syuting series? Series ya, karakternya mungkin, atau nggak mungkin dari ceritanya, Semua atau mungkin kerjaan, yang punya ya. semua kerjaan pasti punya tantangan. Itu pasti. Tapi mungkin hal yang agak susah di series itu karena kumpulan banyak episodenya, di mana terkadang emosinya kita harus dilompat-lompatkan karena kondisi lapangan atau emang kebutuhan shot hari itu, scene hari itu di rumah saja. Syukur banget, thank you Bu Prita sama Ibu Sonya, syutingnya masih aman. Biasanya kan syuting kebanyakan series 1-10 langsung gabung satu tuh. Kita syuting kayak ada 2 babak gitu, jadi 1-5 terus 6-10. Itu membuat aku sebagai pemain enggak terlalu pusing mikirin continuity emosinya, alur ceritanya gimana. Jadi kayak perbedaan film sama series mungkin bisa dibilang itu ya. Yang agak susah ya. Nah, kalau kamu Brian sebagai Yang sendiri di sini, pesan apa sih yang pengen kamu kasih tahu ke penonton ketika seorang Brian memerankan sebagai Yang? Kamu tuh pengen penonton tuh dapat apa gitu dari karakter kamu? Pengen mendapatkan pesan apa sih ketika mereka nonton kamu? Nggak jauh beda sama Haris. Nggak semua seindah yang kalian lihat. Jangan percaya semua yang kalian lihat juga. Oke, karena banyak orang mikir apa yang kita taruh di sosial media itu kenyataan. Jangan lupa itu dimana orang harus membuat sesuatu untuk mendapatkan kerjaan, untuk mendapatkan uang, atau mendapatkan fame. So don't believe everything langsung kayak searching segala. Dan buat kalian semua pemakai social media, itu sesuatu yang besar. So use it responsibly. Oke. Hal yang menurut kalian mungkin kayak, oh ini sehari-hari aku nggak dapat, tapi kata-kata atau apa yang kalian lakukan di sosial media itu bisa sangat berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif juga. So benar-benar kalian harus wise banget memakai sosial media itu.